Nah, yang memotivasi kalian nih, yang kenapa sih udah tahu di FK ini pembelajarannya susah gitu ya, tapi masih ikut organisasi juga gitu. Ya, jadi motivasinya sebenarnya apa ya? Tadi mungkin udah disinggung ya, kita biar nggak yang bener-bener fokus paneng aja, tapi kita juga menjaga kewarasan kita gitu. Untuk motivasinya sebenarnya nggak ada ya, cuman Nggak apa-apa, ini jujur. apa ya, pengen selain belajar itu ada kegiatan lain yang dilakuin. Nah, kebetulan memang dari dari SD mungkin menurut saya ya, bakat saya itu lebih ke lebih ke puisi, pidato, storytelling kayak gitu-gitu. Jadi kemarin sempet juga buat nyoba-nyoba pas waktu di SD SMP itu juga belum terjun ke ilmiahan, jadi masih ke yang storytelling dan sebagainya. Kemudian pas waktu sempet di di SMP waktu itu MTS 2, di situ ada salah satu guru yang menawarkan saya tentang coba deh ikut yang lain gitu. Jadi biar nggak yang itu-itu aja gitu, Kak. Akhirnya sebenarnya sempat ragu buat wah, ini kan beda ya, maksudnya dari yang mungkin non formal gitu, yang kita bercerita, storytelling dan sebagainya, tapi tiba-tiba ke ilmiah gitu. Akhirnya nyoba di situ, terus orang tua juga dukung kebetulan. Jadi ya mulai sempet dari SMP itu, SMA, terus juga ikutlah ke kuliah kayak gitu. Jadi gitu sih. Iya. Itu ya melanjutkan bakat-bakat yang dari sekolah. Iya. Gitu kan. Kalau nyanyi kan ntar takut orang-orang kabur duluan. Tapi kamu bisa nyanyi kan? Bisa sih. Bisa, iya. Sama saya juga bisa. Bisa semuanya, Bisa. tinggal nyanyi. Nggak ada yang Cuma ya false-nya gitu loh. Terus kadang nadanya kemana, terus Iya, bener. musiknya udah masuk, kita masih ketinggalan. Akhirnya jadi kejar-kejaran. Iya. Dia yang tahu nada nih. Langsung ketawa, langsung enggak. kok bisa sih kejar-kejaran. Tapi ada loh orang yang nyanyi itu ya lagunya kemana, terus dianya kemana dan Iya, masih bener-bener. enjoy aja. Kan yang ngedengerin nggak enjoy ya. Kalau kamu ini kayaknya memang pengennya hahaha ya. Iya Pengen sih. happy gitu kayaknya. Soalnya anaknya kayaknya ceria banget sih. Kayak Alhamdulillah. iya kayak nggak ada beban gitu ya. Harus menebarkan energi positif, karena kalau kitanya positif, orang lainnya kan juga Bener. seneng gitu, ketularan. Pasti banyak nih nanti pasiennya nih. Amin. Nggak mendoakan sakit loh ya, nggak mendoakan konsultasi. Iya, konsultasi. Kan ke Amin. dokter juga sebenarnya Iya. nggak harus pas sakit ya. Iya, Cuma bener banget. konsultasi aja kan nggak apa-apa ya. Boleh Tapi banget, itu jarang terjadi. Iya sih. Karena pasien tuh yang penting tuh didengerin ya kan, Kak? Iya, kan? benar. Kita benar. curhat, kita dengerin tuh pasti dianya seneng kan, udah kayak langsung sembuh gitu. Iya. Semuanya tentang mindset. Mindset. Itu berarti kalau misalkan pasiennya Alia, Iya, bener. pasiennya dari Alia, itu kayaknya langsung udah sembuh. Amin. Kan udah diceritain, didongengin gitu ya, bahkan dinyanyiin. Oh ya, terima kasih Bu sudah sembuh. Nggak jadi resepnya. Gitu. Auto sembuh baru duduk aja. Udah kelihatan langsung. Udah langsung disenyumin. Oh iya udah sembuh. Nggak jadi greges Pak, nggak jadi. Kembali lagi deh ya ke masa-masa kuliahan kalian itu, pengalaman yang kalian tidak bisa dilupakan selama masa kuliah, apalagi kalian berorganisasi juga gitu ya. Itu apa? Mungkin gantian dari Oh, Bang. gantian. Kalau aku karena ikut CIMSA lebih banyak terjun ke masyarakat, buat promotif, preventif gitu. Ini sih jadi mengajarkan skill buat komunikasi, karena komunikasi menurut aku tuh penting banget ya buat dokter, karena kadang niatnya baik, kalau misalnya penyampaiannya nggak baik kan juga nggak bisa diterima dengan baik gitu. Jadi Benar. kalau misalnya preklinik mungkin belum banyak waktu itu aku mikirnya belum banyak kesempatan buat berlatih, karena mayoritas kita kan kumpulnya sama teman-teman sesama FK ya, jadi kayak misal kita mengedukasi tuh ya aja gitu, karena kan lingkungannya udah sama, jadi kayak pikirannya tuh udah sejalan gitu. Sedangkan kalau kita terjun ke masyarakat dengan berbagai kepala masyarakat yang heterogen kayak gitu, kan ada yang nerimanya tuh beda-beda dengan pemikiran yang beda-beda. Itu sih yang jadi tantangan kayak gitu.
evaluasi buat kita. Oh misal nih apa yang kita sampaikan nih baik gitu, misal udah ngambil dari sumber-sumber yang kredibel gitu, ternyata cara penyampaiannya nggak baik, ini yang bisa kita evaluasi gimana sih caranya supaya apa niat baik kita ini tersampaikan dengan baik juga gitu. Iya, tapi kan terkadang memang yang bikin kendala itu kan dokter itu menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah yang tidak diketahui benar. oleh masyarakat Iya. kayak gitu. Kadang masyarakat simpelnya tuh cuma greges, tapi kan ada bahasa medisnya ya. Mialgia dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi kadang ada dokter yang menggunakan dengan bahasa-bahasa itu yang membuat akhirnya pasien nggak mengerti. Iya, Jadi dari situ ya kamu jadi taunya harus komunikasinya dengan baik. Iya, belajar kayak gimana sih bahasa medis yang kita pelajarin bisa kita sampaikan ke masyarakat itu bisa diterima dengan lebih baik dan mudah gitu. Jadi ya latihannya lewat situ, makanya sempat juga ketika ada COVID itu kan otomatis kegiatan UKM yang sering kita lakukan terjun ke masyarakat jadi nggak bisa karena terkendala COVID, makanya sempat ikut relawan COVID juga gitu. Oh, sempat ikut? Iya. Diizinin dari awal atau kamu nego? Oh tentu saja tidak. Kayak Wahyu ya, Wahyu aja nggak dapat izin gitu ya. Orang tuh kan pasti khawatir ya lihat tingginya angka COVID kayak gitu, terus tiba-tiba anaknya nyeletuk, "Mah, pengen ikut relawan." Kayak apa ini? Kamu malahan mau terjun ya kan? Iya. Kita pengennya menyelamatkan, kamu malahan masuk ke situ. Iya, benar. Gitu. Jadi gimana tuh caranya kamu? Pada saat itu karena di awalnya untuk batch pertama tuh belum dibolehkan gitu. Akhirnya aku kayak lihat wave-nya perkembangan teman-teman gimana, aman nggak sih sebenarnya kalau ikut relawan COVID, terus benefit yang mereka dapetin tuh apa aja gitu. Jadi mulai tanya ke teman-teman. Jadi dari itu akhirnya aku bisa menjelaskan ke orang tua kayak, "Mah, kalau misalnya Mah ikut relawan COVID tuh ya beresiko, cuma nggak seberbahaya itu kalau misalnya kita juga taat sama prosedur protokol yang udah disiapkan gitu. Dan manfaatnya juga banyak selain ngelatih ya buat terjun ke masyarakat itu juga bisa dapat pengalaman baru sih, karena kebetulan kalau misalnya tadi sebelumnya kalau misal organisasi kita kan kerjasamanya sama teman-teman ini satu fakultas ya, tapi ketika jadi relawan COVID tuh kita bisa ketemu sama teman-teman dari fakultas lain, jadi kita bisa brainstorming dari berbagai isi kepala, tuh seru sih menurut aku. Oh, dari fakultas lain juga ada? Iya, jadi nggak terbatas sama fakultas kedokteran aja, jadi satu kampus tuh ada dari berbagai fakultas tuh bisa ikut rekrutmen. Oh gitu. Nah itu kegiatannya apa aja tuh kalau untuk relawan COVID? Untuk relawan COVID kebetulan waktu itu aku ada 6 minggu kegiatan, dan sebenarnya itu nggak setiap hari terjun ke masyarakat, jadi memang ada beberapa periode kita bikin edukasi secara online gitu ya, karena kan pada saat COVID itu sosial media lagi banyak-banyaknya dipakai, jadi kita edukasinya lebih banyak ke sosial media, kita siapin mulai dari kayak poster gitu, terus video edukasi gitu-gitu sih Kak. Oh iya. Jadi nggak selalu terjun ke masyarakat yang beresiko membahayakan kita sendiri juga enggak, tetap aman. Kalau yang diterjun di masyarakat itu kegiatannya apa saja? Kalau pada saat itu aku kebetulan dapat lingkupnya yang ada di kampus, jadi kita edukasinya tuh ke Civitas yang waktu itu ada di perpustakaan ada di kampus, sama ini pengunjung masjid waktu sholat Jumat itu kan lumayan banyak. Jadi kegiatannya kita mulai ya dari edukasi, apalagi waktu itu kalau nggak salah aku lagi naik-naiknya yang Delta, COVID Delta itu kan lagi tinggi-tingginya. Jadi kayak ada protokol baru misalnya jadi double masker kayak gitu-gitu. Itu kita bantu buat sosialisasi ke masyarakat, karena mungkin masyarakat udah jenuh duluan ya dengar berita COVID. Jadi kita bantu secara perlahan-lahan kayak gitu. Terus misal di masjid kita bantu buat pasang stiker, jadi yang sholat Jumat itu bisa tetap sholat dengan keadaan social distancing, jadi sholatnya juga bisa khusyuk tapi hati tuh tenang gitu loh, nggak takut tertular dan lain sebagainya gitu. Kalau kamu sendiri menggunakan APD nggak? Iya harus dong, kita yang mengedukasi harus memberikan contoh yang baik juga. Itu rasanya gimana? Rasanya semi-semi sauna gitu. Oh iya, lumayan ya, turun berapa kilo? Aduh berapa kilo ya? Belum sempet nimbang dulu, udah kepanasan duluan. Tapi sebenarnya ada plus minusnya memang ya menggunakan APD itu sendiri. Sayang juga cuma dipakai sekali pakai kan ya, sekali pakai ya gitu ya, sayang juga. Kalau dari kegiatan kamu nih?
Apa? Apa ya? Mungkin kemarin juga kehalang sama COVID ya Kak. Jadi pas waktu itu saya yang itu waktu blok 6. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2020 itu udah COVID. Jadi kita di rumah, full di rumah semua. Belajar jadi di rumah. apa ya? Kegiatan juga terbatas, untuk aktivitas juga terbatas. Tapi mungkin yang menurut saya menarik adalah beda dari Mbak Alia kan dia KKN-nya mungkin lebih ke online. Kalau saya kemarin sempet buat KKN offline sih Kak. Oh. Iya, udah sempet buat KKN offline di bulan tahun 2000, ini tahun berapa ya? 2024 sekarang. 2023 kayaknya. Berarti tahun kemarin. Iya, bulan Juli Agustus. Oh. Iya, bulan Juli Agustus itu 45 hari terus kita KKN offline. Nah, di situ kayak sebenarnya masih bingung nih UNED-nya kan untuk mempersatukan semua fakultas yang ada di situ. Karena kan juga masih COVID. Cuman nggak yang udah terlalu turun ya. Udah turun kan Kak. Akhirnya kemarin dari keputusan UNED-nya sendiri akhirnya memutuskan buat offline gitu sih. Jadi lebih seru sih kalau menurutku ya. Kita versus nih berarti. Seru. Tapi kan kalau Alia nggak ikut KKN ya, karena kan udah jadi relawan kebetulan sama iya. kayak Farin. Itu emang kayak Farin sengaja biar nggak ikut KKN. Mungkin itu bonus aja sih, soalnya aku juga mikir ke depannya gimana ya, KKN nggak kepikiran juga maksudnya buat KKN ke depan, kan harapannya juga waktu KKN udah selesai nih COVID-nya, jadi kayak ya udahlah ikut relawan dulu aja buat nyari pengalaman juga, soalnya kan kalau misalnya waktu itu lagi kuliah offline kan ini ya banyak spare time di apa ya yang nggak kepake gitu loh buat aktivitas fisik, jadi ya supaya aktivitas fisiknya juga bermanfaat bagi orang lain, ikut relawan aja gitu. Oh iya ya. Kalau kamu nggak kepikiran jadi relawan COVID? Apa ya? Dulu masih belum kepikiran sih Kak. Karena kan nggak diizinin juga sama orang tua. Karena masih ya udahlah di rumah aja. Karena dulu sempet mantan ini. Oh iya sama. Iya benar. Jadi kayak aduh was-was gitu Kak. Akhirnya makanya kemarin kebetulan pas waktu mau KKN saya sudah offline, jadi kayak lebih enak aja sih gitu. Ya udah aman sih kalau 2023 gitu ya. Soalnya kan udah 2002 juga udah 2022. Saya lahir dong Kak. Iya. Saya umur berapa ya 2002? Umur 11 tahun. Beda ya Allah, beda banget ya. Ketahuan banget ya kalian masih milenial. Gen Z ya? Gen Z atau milenial? Apa ya? Gen Z nggak sih? Apa ya sebutannya? Gen Z aja lah biar kelihatan mudanya ya. Awet muda biar. Biar awet muda. Oke, kalau yang kalian itu kan yang nggak terlupakan gitu ya, kegiatan-kegiatan yang ada di kampus gitu, apalagi kalian juga ada masa-masanya dari yang nggak COVID, terus ternyata COVID, terus ternyata sekarang sudah selesai kayak gitu. Ya emang beratnya di COVID ya? Iya. Berat atau justru malahan santai sih karena online gitu? Kebetulan kemarin kita pas waktu preklinik ya Kak, belum koas. Kalau mungkin misalkan kita di sisi yang koas ini lebih enakan nggak COVID ya, karena kan pakai APD dan segala macam. Jadi riweh, terus juga apa ya kayak sauna gitu panas. ya, banyak panasnya juga, terus ribet, semuanya tuh ribet gitu. Kalau misalkan koas. Karena kemarin kita masih preklinik, jadi enak-enak aja karena kan di rumah ya. Online ya? Iya, online, jadi semuanya online gitu. Itu ngituin materinya gimana? Maksudnya kamu dari Zoom kan? Iya dari Zoom, terus kan kayaknya lebih enak kalau kita tatap langsung ya, offline gitu ya daripada Zoom. Tapi kalian maksudnya menyimak materinya itu gimana kalau online? Tetap sama sih Kak, kalau saya lebih suka online ya, karena kalau offline kalau saya ngantuk ya. Karena lebih apa ya, kalau online kan lebih leluasa, kapanpun misal ada, kan biasanya bisa direkam ya Zoom ya. Bisa. Oh, tapi kan harus on cam. Iya sih. On cam atau tetap on cam ada. On cam iya, kadang ada juga yang off cam sih. Kebanyakan off cam pasti. Kalau udah dosennya bilang tolong on cam baru iya ya kan? Kayaknya semua mahasiswa kayak gitu ya. Jadi kalian udah merasakan ya zaman-zaman COVID kayak gitu. Oh, ternyata kalau yang untuk koas sendiri pas COVID pun juga ya tetap koas ya? Tetap. Tapi kemarin sempat diberhentikan sih. Iya, tapi kasusnya lagi naik-naiknya tuh setahu saya sih sempat diberhentikan waktu itu Kak. Terus habis karena COVID-nya udah turun mungkin baru masuk lagi dengan ya adaptasi regulasi baru lah pastinya. Iya.
gitu. Oh gitu. Iya ya, kirain nggak ke koas. rumah. Iya, kirain. Ternyata enggak ya. Aduh, kok enak banget ya. Kayak pengen ada di generasi yang itu gitu ya, yang nggak usah koas gitu ya. Ada plus minusnya Plus masing-masing sih. minusnya ada. Iya sih ya, benar-benar. Kalau aku sih lebih seneng emang offline ya. Iya. Jadi langsung gitu,